Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Jadi istri Datuk Kaya Raya Malaysia. Malam pertama bikin aku menangis, tak berdaya. Terungkap rahasia mengerikan. Malam pertama pernikahan menjadi neraka. Aku menangis, hancur, tak berdaya. Melihat apa yang dilakukan suamiku, Datuk Kaya Raya itu. Ini bukan karena terpaksa. Ini kisah yang akan mengoyak hatimu. Namaku Naira. Dan ini bukan cerita tentang gadis biasa yang bermimpi menjadi putri dalam dongeng. Aku tidak pernah berharap ada pangeran yang datang membawa kereta kencana untuk menyelamatkan hidupku. Yang aku tahu, hidup ini keras dan kadang sangat tak adil. Jadi aku memilih menjadi kuat. Bahkan jika itu berarti harus menyeka lantai marmer dengan tangan kasar dan menyambut cemoohan setiap hari dari orang-orang yang memandangku tak lebih dari sekadar pembantu rendahan. Sudah 2 tahun aku bekerja di rumah megah ini. Sebuah rumah besar bergaya kolonial yang berdiri kokoh di tengah kawasan elit Damansara, Malaysia. Rumah milik Tan Sri Farida, wanita tua berlidah tajam dan bermata, elang yang selalu melihatku seperti noda di permadani mahal miliknya. Tapi aku bertahan, karena ibu di kampung masih menanggung hutang dan adikku butuh uang sekolah. Tidak ada tempat untuk menyerah dalam hidup kami. Setiap pagi, aku bangun pukul 5 sebelum penghuni rumah membuka mata. Kupel lantai panjang yang dingin, kusapu halaman belakang, dan kadang membantu Tukmat di dapur memasak sarapan. Aku tidak pernah mengeluh. Biarlah tubuh lelah, asal hati tetap sabar. Naira, Teh Tan Sri minta bajunya disetrika ulang. Katanya kusut, teriak Kak Siti dari atas tangga. Nada suaranya nyaring, seperti biasa. Nada seorang senior yang bangga, karena lebih lama tinggal di rumah itu dan merasa punya hak memerintah. Aku menyahut pelan, "Baik, Kak Siti." Kupingku sudah kebal dengan bentakan dan sindiran. Yang penting bagiku, gaji masuk tepat waktu, dan ibuku bisa beli obat. Hari itu, suasana rumah lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan mondar-mandir menyiapkan makanan, merapikan taman, bahkan menyiapkan ruang tamu utama yang biasanya tertutup. Tan Sri Farida duduk di kursi rotannya yang megah, mengenakan kebaya hijau zamrud dan kalung mutiara berkilau di lehernya. Sekilas, ia seperti ratu di istana tua. Namun matanya selalu memancarkan rasa tak suka setiap kali menatapku. "Datuk Fares, pulang hari ini. Pastikan semuanya sempurna," katanya dengan nada tegas. Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Datuk Fares. Nama itu hanya sering kudengar dalam bisik-bisik para pelayan. Anak sulung Tan Sri yang katanya sangat tertutup, jarang pulang, dan tidak suka berbicara. Beberapa bilang dia keras, dingin, bahkan menyeramkan. Ia tinggal di luar negeri, mengelola perusahaan besar yang kabarnya lebih sukses dari bisnis ibunya sendiri. Tapi tak pernah terlihat dalam acara keluarga, bahkan dalam foto pun jarang muncul. Misterius, seperti bayangan. Sore menjelang, aku diminta menyajikan teh di ruang tamu. Tangan ini bergetar sedikit saat kuangkat nampan perak yang berat. Ketika aku masuk, seluruh isi ruangan seperti menegang. Tan Sri duduk anggun, Kak Siti berdiri di dekat pintu, dan di tengah ruangan itu berdiri seorang pria tinggi dengan jas, abu-abu rapi, posturnya tegap, dan wajahnya datar tanpa senyum. Dialah Datuk Fares. Sekilas aku melihat matanya, mata yang gelap, tajam, dan seperti mampu menelanjangi isi hati siapapun yang bertatapan dengannya. Aku buru-buru menunduk, meletakkan teh tanpa bersuara. "Siapa dia?" Suara berat dan datar itu terdengar. "Pembantu baru. Sudah 2 tahun. Namanya Naira," jawab Tan Sri tanpa menoleh padaku. Aku tahu aku tidak boleh bicara kecuali ditanya. Tapi detik itu aku merasakan mata Datuk Fares menatapku cukup lama. Matanya tak berkedip, seolah mencari sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak tahu ada. "Keluar," katanya singkat. Aku mengangguk pelan dan berjalan mundur tanpa membuat suara.
Saat menutup pintu, aku masih bisa merasakan tatapan itu menembus punggungku. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah berubah. Datuk Fares memang benar-benar berbeda. Ia jarang bicara, bahkan pada ibunya sendiri. Tidak pernah ikut makan malam bersama. Ia lebih sering berada di ruang kerjanya, pintunya selalu tertutup. Tapi setiap langkahnya di lorong rumah membuat para pelayan mendadak terdiam. Suatu malam, saat aku hendak membersihkan taman belakang, aku melihatnya berdiri sendiri di tepi kolam. Hanya kaos gelap dan celana santai, jauh dari sosok serius dan dingin yang kulihat di ruang tamu. Ia melihat ke arah langit malam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku ragu. Harusnya aku mundur. Tapi entah kenapa, langkah kakiku maju. Perlahan, tanpa suara. Kenapa belum tidur? Suaranya tiba-tiba muncul, mengejutkanku. Aku tersentak dan segera menunduk. Maaf, saya hanya mau membersihkan taman, Datuk. Ia tidak menjawab, tapi tidak juga menyuruhku pergi. Hening mengisi udara. Apa kau suka bekerja di sini? Tanyanya. Tiba-tiba, pertanyaan itu terasa ganjil. Aku mengangguk pelan. Saya bersyukur, Datuk. Ia menatapku lama. Bersyukur bukan berarti bahagia. Aku tak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya diam, menatap rumput basah di bawah kakiku. Aku tidak percaya pada wajah yang tersenyum. Seringkali mereka menyembunyikan luka. Aku mengangkat kepala perlahan, ingin memahami maksud ucapannya. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia sudah berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Meninggalkan aku yang berdiri kaku di tengah malam. Malam itu, aku sulit tidur. Kata-kata itu terngiang dalam pikiranku. Bukan karena nadanya, tapi karena aku tahu ia berbicara bukan tentangku, tapi tentang dirinya sendiri. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan pada pria itu. Namun siapa sangka, hanya 4 hari setelah malam sunyi di tepi kolam itu, rasa kasihan itu berubah menjadi kebingungan luar biasa, menciptakan badai yang tak pernah kubayangkan akan menimpa hidupku. Hari itu, suasana ruang makan seperti biasa, tegang, formal, dan sunyi. Tan Sri Farida duduk di ujung meja dengan gaun satin berwarna ungu tua, lengkap dengan cincin besar di jarinya. Kak Siti menyajikan sup asparagus dengan tangan gemetar, karena semua tahu. Datuk Fares makan malam bersama keluarga malam ini, sebuah kejadian langka yang terakhir terjadi entah kapan. Aku berdiri di dekat pintu, seperti biasa. Diam, mengawasi, siap jika ada yang memanggil. Tapi jantungku terus berdetak tidak tenang. Entah kenapa, malam ini terasa ganjil. Aura ruangan berbeda. Bahkan Kak Siti, yang biasanya cerewet, memilih menunduk sepanjang makan. Fares duduk di seberang ibunya. Raut. Wajahnya masih sama, datar, tenang tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya sesekali menatap ke arahku. Bukan dengan tajam, melainkan dengan pandangan penuh perhitungan. Seolah aku adalah bidak catur yang hendak dia gerakkan. Mama, katanya tiba-tiba, meletakkan sendok dengan pelan. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Tan Sri menegakkan punggung. Ya Fares? Ia menghela napas singkat. Saya ingin menikah. Seketika, suasana meja berubah beku. Mataku membesar tanpa sadar. Tan Sri terlihat kaget, lalu langsung tersenyum penuh harap. Alhamdulillah. Mama, sudah lama menunggu kamu bicara begini. Siapa gadisnya? Mama bisa hubungi orang tuanya segera. Anak Tan Sri Harun atau keponakan Datin Mariam? Mereka semua cantik, terhormat. Bukan mereka, potong Fares pelan tapi tegas. Tan Sri terdiam, matanya menajam. Fares mengangkat kepalanya, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya langsung menusuk. Aku ingin menikah dengan Naira. Hening dot sunyi, seperti malam tanpa angin. Aku terpaku di tempatku berdiri. Napasku tercekat, tak bisa bergerak. Kakiku seperti membeku ke lantai dingin. Aku berpikir barangkali telingaku salah dengar. Tapi jelas-jelas semua mata kini menoleh ke arahku. Pandangan, terkejut. Bahkan Kak Siti menjatuhkan sendok sup ke lantai. Tan Sri bangkit berdiri. Apa kamu sudah gila, Fares?
Aku sangat sadar, jawabnya tenang. Dia pembantu. Tidak ada darah bangsawan, tidak punya status. Kamu tahu siapa kamu? Justru, karena aku tahu siapa aku, maka aku memilih dengan caraku sendiri. Aku menunduk, jantungku berdegup tak karuan. Rasanya seperti mimpi buruk yang membingungkan. Kenapa aku? Kami bahkan nyaris tak pernah bicara. Apa maksud semua ini? Keluar! Bentak Tan Sri padaku. Aku segera melangkah mundur, tak berani menatap siapapun. Suasana berubah kacau. Suara teriakan Tan Sri menggema dari balik pintu ruang. Demakan. Aku mendengar kursi diseret dengan kasar. Suara Fares tetap tenang tapi tegas. Semua terasa seperti badai yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Malam itu, aku menangis diam-diam di dalam kamar sempit di belakang dapur. Kepala penuh pertanyaan. Kenapa Fares memilihku? Apa ini hanya permainan aneh? Atau rencana rahasia? Tengah malam, pintu kamarku diketuk pelan. Aku membuka perlahan. Di depanku, berdiri Fares. Masih dengan pakaian makan malamnya, tapi tanpa jas. Wajahnya redup dalam cahaya lampu gantung yang temaram. Kita bicara sebentar, katanya. Aku mengangguk, pelan menahan ketakutan dan kegelisahan. Kami berjalan ke taman belakang, tempat yang sama tempat kami bicara untuk pertama kalinya. Aku tahu kamu bingung, katanya memulai. Aku mengangguk pelan. Saya tidak mengerti, Datuk. Fares, katanya cepat. Panggil aku Fares. Saat kita hanya berdua, aku menunduk. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku butuh pernikahan ini. Untuk menenangkan ibu. Untuk menghentikan tekanan dari keluarga dan investor yang terus memintaku menetap. Tapi aku tak ingin menikah karena politik atau status. Aku ingin menikah dengan seseorang yang tak punya kepentingan apapun padaku. Seseorang yang tidak berusaha menjilat atau mengambil keuntungan. Dan saya? Tanyaku, nyaris berbisik. Karena kamu satu-satunya yang tidak pernah berpura-pura di hadapanku, jawabnya lirih. Kamu tak pernah mengejarku, tak pernah mengemis perhatian, bahkan menatapku pun kau takut. Aku terdiam. Aku tidak akan memaksa, lanjutnya. Tapi, jika kamu bersedia, aku akan menjaga martabatmu. Aku akan membayar semua hutang keluargamu, dan kamu bisa tinggal di rumah yang berbeda setelah menikah jika itu membuatmu nyaman. Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku tahu, keluarga Tan Sri pernah membantu ibuku saat terkena stroke. Aku berhutang budi. Tapi ini terlalu besar. Terlalu sulit. Namun aku juga tahu, aku tak punya banyak pilihan dalam hidup ini. Dan untuk pertama kalinya, seseorang memberiku kesempatan memilih arah hidupku, meski arahnya terasa penuh duri. Baik, ucapku lirih. Kalau itu bisa membantu ibu dan adikku, saya bersedia. Fares tidak tersenyum, tapi aku bisa melihat matanya sedikit melunak. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Maka mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Dan aku tahu, malam itu, aku telah melangkah ke jurang yang belum bisa kulihat dasarnya. Ternyata, dasar jurang itu bernama pernikahan. 2 minggu setelah malam itu, aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas di sebuah kamar hotel mewah berbintang 5. Tubuhku terbalut gaun pengantin berwarna putih gading rancangan desainer Malaysia ternama. Leherku dihiasi kalung berlian, telingaku menggantung anting seharga rumah, dan wajahku dirias sempurna seperti bangsawan. Tapi di balik semua itu, aku tetaplah Naira, gadis yang dulunya hanya menyapu lantai, mencuci pakaian keluarga besar Tan Sri, dan tidur di kamar sempit berdinding lembab. Di luar kamar, musik lembut mengalun, tamu berdatangan dalam balutan kebaya mahal dan setelan jas berkancing emas. Pernikahan ini disebut-sebut sebagai salah satu acara paling glamor tahun ini oleh majalah Sosialita. Media berkumpul di depan aula, memotret dan mengabadikan setiap detail pesta megah ini. Tapi aku tahu, semua kemewahan ini bukan untukku. Ini bukan kisah cinta yang romantis. Ini adalah transaksi diam-diam yang dibungkus pesta mewah. Aku adalah boneka pajangan, dan Fares tetaplah sosok dingin yang menatapku seolah aku bukan siapa-siapa.
Saat pintu kamar dibuka, Kak Siti masuk dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku, mencoba tersenyum. "Cantiknya kamu, Naira." "Allahu, seperti putri," gumamnya lirih. Aku hanya tersenyum kecil, tak tahu harus berkata apa. "Sudah siap?" tanyanya lagi, mengusap lembut pipiku yang penuh bedak. Aku mengangguk, walau dada ini berat luar biasa. Kaki ini rasanya tak sanggup melangkah, tapi semuanya sudah terlanjur berjalan. Tak mungkin mundur. Aku berjalan di pelaminan sambil digandeng oleh pengantin pria yang kini sah menjadi suamiku, Fares bin Datuk Malik. Ia memakai baju Melayu berwarna putih bersih dengan songket keemasan yang membuatnya tampak seperti raja. Tapi raut wajahnya tetap dingin. Sepanjang prosesi, ia tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan, saat akad nikah, ucapannya begitu lancar, tanpa ragu, tapi tanpa emosi. Para tamu bersorak, tepuk tangan membahana. Kamera berkedip tanpa henti. Tan Sri Farida menangis haru di kursinya, entah benar-benar terharu atau lega karena beban sosial akhirnya selesai. Aku duduk di pelaminan dengan senyum tipis yang dipaksakan. Para tamu berdatangan, memberi selamat, mendoakan. Tapi di mataku, semuanya buram. Suara-suara itu bergema tak jelas. Aku seperti melihat diriku sendiri dari luar tubuh, seorang gadis yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Sesekali, aku mencuri pandang ke arah Fares. Ia duduk tenang, membalas ucapan tamu. Dengan anggukan kecil, tidak menyentuh tanganku, tidak menatapku. Kami seperti dua patung lilin yang dipajang bersebelahan. Seseorang dari media mendekat. "Datuk, boleh sedikit pose berdua, ya?" Agak dekat, pegang tangannya. Fares hanya mengangguk pelan, lalu tangannya meraih jemariku. Dingin, tegas, tapi tanpa rasa. Kami berpura-pura tersenyum ke kamera. Dan saat momen itu berakhir, ia segera menarik tangannya kembali, seolah menyentuhku adalah hal yang terlalu berat baginya. Setelah resepsi usai, kami dibawa ke kamar hotel yang sudah didekorasi khusus untuk malam pertama. Aku berdiri canggung di depan tempat tidur besar dengan tirai rendah. Fares membuka jas dan meletakkannya di kursi, lalu berjalan ke arah balkon. "Beristirahatlah, kamu pasti lelah," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. "Terima kasih. Aku akan tidur di sofa malam ini," ucapnya lagi. "Aku sudah bilang, sejak awal, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu, jadi jangan takut." Kata-katanya seperti pisau bermata dua, menenangkan, tapi sekaligus menyakitkan. Aku menunduk. "Saya tidak takut." "Bagus." Suaranya datar. Kami berdua terdiam cukup lama. Hanya suara angin malam dari balkon yang terdengar. Lalu Fares melangkah keluar, membiarkanku sendiri di ruangan mewah itu. Aku duduk di sisi ranjang, meremas ujung gaun pengantin. Mataku menatap kaca besar di seberang tempat tidur. Di sana, aku melihat diriku sendiri, masih dalam balutan gaun megah, riasan sempurna, tapi mata itu kosong. Malam pertamaku bukan seperti dongeng yang dulu sering kubaca diam-diam. Di sudut dapur, tidak ada pelukan hangat, tidak ada tatapan penuh cinta. Yang ada hanya sunyi, dingin, dan jarak yang tak terlihat tapi terasa sangat jauh. Aku menoleh ke balkon. Kulihat Fares bersandar di pagar, menatap langit malam Kuala Lumpur yang dipenuhi cahaya lampu kota. Wajahnya tetap sama, sunyi dan dalam, entah kenapa rasa sesak mulai mengisi dadaku. Bukan karena kecewa, tapi karena sepi yang sangat menusuk. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku, aku justru merasa seperti makhluk tak bernyawa. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, aku menangis dalam diam. Aku pikir itu sudah cukup menyedihkan untuk sebuah malam pertama, tapi ternyata Tuhan belum selesai mengujiku. Kesedihan itu baru saja mengetuk pintu, dan aku bahkan belum tahu betapa hancurnya hati ini akan dibuat malam itu. Aku tak tahu berapa lama duduk diam di tepi ranjang. Rasanya waktu berjalan lambat. Aku mengganti gaun pengantin yang berat dan meletakkannya dengan hati-hati di gantungan. Tubuhku gemetar. Mungkin karena dingin AC, atau mungkin karena cemas akan malam yang entah akan seperti apa.
Setelah membersihkan riasan wajah, aku melirik ke balkon. Fares masih di sana, membelakangiku. Aku memutuskan untuk naik ke ranjang, menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Tapi baru saja aku hendak memejam, terdengar suara pintu balkon dibuka perlahan. Aku mengintip dari celah selimut, mengira Fares akan tidur di sofa seperti katanya tadi. Tapi ia malah berjalan ke arah meja kerja di sudut kamar, lalu membuka laci dan mengeluarkan sebuah bingkai foto. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam, tapi saat kulihat ia duduk di sofa menatap foto itu begitu lama, dan kemudian menggenggamnya erat sambil menunduk, jantungku mulai berdegup kencang, air matanya jatuh. Aku membeku di atas ranjang, nafasku tertahan. Ini bukan yang seharusnya kulihat di malam pernikahan kami. Lelaki itu, yang kini menjadi suamiku, sedang menangis sambil memeluk foto seorang wanita lain. Tangisnya bukan tangis biasa. Itu seperti kerinduan yang sangat dalam, seperti luka yang belum sembuh, seperti kehilangan yang tak bisa digantikan. Aku menatap punggungnya yang bergetar. Ingin rasanya berbalik badan dan pura-pura tidur. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku terhipnotis oleh kesedihan yang menguar dari tubuhnya. "Maaf," bisiknya pelan, seakan sedang berbicara dengan foto itu. "Aku terpaksa menikah, bukan karena aku ingin, tapi karena aku janji pada Mama." Aku merasa jantungku seperti diremas. Kata-katanya menancap dalam di dada. Jadi, aku ini hanyalah janji, hanya kewajiban. Tak ada yang bisa menggantikan kamu. Tidak akan pernah, ucapnya lagi, masih dengan suara serak tertahan. Aku menahan napas, berharap semuanya ini mimpi. Tapi tidak, ini nyata. Dan aku sadar, malam pertama ini bukan hanya dingin dan sunyi, tapi juga menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu tempatku. Aku hanyalah bayangan dari seseorang yang sudah tidak ada. Aku bukan istri yang diinginkan, aku hanya wanita pengganti. Pengganti dari cinta yang telah pergi, tapi masih hidup di hatinya. Fares memeluk bingkai itu semakin erat. Tangisnya makin lirih. Aku tak berani bergerak, takut membuatnya sadar bahwa aku mendengarnya. Aku merasa seperti penyusup di kamar sendiri. Tak tahu harus marah, sedih, atau pasrah. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan manis, tidak ada pengakuan cinta. Hanya air mata, air mataku dan air matanya, tapi bukan untuk orang yang sama. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Fares sudah tidak ada di kamar. Bingkai foto itu pun sudah tidak lagi terlihat di meja. Hanya sofa yang masih tampak berantakan, seolah semalam ia tidur di sana, atau mungkin begadang dengan kenangan yang belum selesai. Aku bangkit perlahan, berjalan ke kamar mandi, menatap wajah sendiri di cermin. Mata sembab, bibir kering, dan hati tak ada bentuknya lagi. Di atas meja rias, kutemukan sepucuk catatan, kecil dengan tulisan tangan Fares yang tegas namun kaku. Aku harus keluar kota untuk urusan bisnis. Akan kembali lusa. Rumah ini milikmu juga sekarang, silakan gunakan sepuasnya. Tidak perlu merasa sungkan. Tidak ada sayang, tidak ada jaga diri. Hanya pernyataan, dingin dan jelas, bahwa pernikahan ini bukan rumah, tapi kamar hotel. Tempat singgah yang tak pernah terasa seperti pulang. Aku menatap catatan itu cukup lama, lalu menaruhnya kembali. Aku tahu, seharusnya aku merasa lega ia tidak mencoba menyentuhku. Tapi kenyataannya, itu justru membuatku merasa lebih sendirian. Dan saat itulah aku tahu, pernikahan tanpa cinta jauh lebih dingin daripada kesendirian. Sebab dalam pernikahan tanpa cinta, kau bukan hanya kesepian, kau juga harus berpura-pura tidak apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah besar yang katanya milikku itu sunyi, terlalu luas, terlalu mewah, tapi tak berisi apa-apa. Tak ada suara Fares, tak ada tawa, tak ada kebersamaan. Hanya lorong-lorong kosong yang bergema. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca, merapikan bunga di taman, atau membantu Kak Siti di dapur. Tapi tetap saja, rasa asing itu tak hilang.
Malam hari menjadi waktu yang paling menyiksa. Sebab setiap malam aku tidur sendiri, memeluk bantal sambil bertanya, berapa lama aku bisa bertahan di pernikahan seperti ini? Dan setiap kali kuingat wajah Fares yang menangis sambil memeluk foto wanita itu, hatiku kembali pecah. Karena aku tahu, aku mencintai seseorang yang tidak akan pernah bisa mencintaiku kembali. Dan seperti itulah hari-hariku berlalu dalam rumah megah tanpa suara, tanpa tawa, tanpa pelukan. Aku menjalani peran sebagai istri, tanpa tahu apakah aku benar-benar dibutuhkan di sini, atau hanya sebagai pengisi kewajiban yang tak sempat ditolak. Yang ku tahu, setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas serpihan kaca. Tak ada satupun ruang yang benar-benar aman untuk dihuni hati. Fares kembali 2 hari kemudian. Seperti biasa, tak banyak bicara. Hanya anggukan kecil saat kami bertemu di ruang makan, dan sebaris kalimat dingin yang menggantikan salam. Ada urusan kantor. Aku makan di luar. Aku mencoba tersenyum, menahan semua pertanyaan yang berputar di kepala. Aku ingin bertanya, siapa wanita di foto itu? Atau, apa yang membuatmu begitu hancur? Tapi pertanyaanku hanya menggantung dalam dada. Lidahku keluh. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tahu aku tak akan mendapat jawaban. Hari demi hari aku hanya bisa mengamati. Setiap gerak-gerik Fares, setiap nada suaranya, bahkan caranya menatap dunia, semuanya seperti dibungkus dinding es. Dingin dan tak terjangkau. Tapi yang membuatku lebih takut adalah ketika aku mulai mendengar desas-desus. Itu datang dari para pembantu yang sudah bekerja lama di rumah keluarga Fares, terutama Kak Siti. Datuk dulu orangnya hangat, bisiknya suatu malam saat kami duduk di dapur, menyortir sayur. Waktu muda, siapapun yang kenal dia pasti suka. Ramah, suka bantu orang, murah senyum. Tapi sejak kejadian itu, dia berubah jadi seperti sekarang. Aku langsung menoleh. Kejadian apa, Kak? Kak Siti ragu sejenak, menunduk, lalu menggeleng. Bukan urusan kita untuk mengungkit, ya. Tapi kalau kau lihat dia sering menyendiri atau bersikap dingin, bukan karena kamu. Itu karena hatinya udah lama rusak. Aku menelan ludah. Apa? Dia pernah menikah sebelumnya? Belum, tapi dia pernah sangat mencintai seseorang, jawabnya pelan. Sampai-sampai Mama Datin waktu itu pun tak kuasa menolak hubungan mereka, padahal beda kasta. Aku terpaku. Itu menjawab satu teka-teki dalam pikiranku. Foto wanita yang ia peluk malam itu. Kak Siti melanjutkan. Perempuan itu meninggal dalam keadaan tragis. Dan sejak hari pemakamannya, Datuk berubah. Lebih pendiam, lebih tajam, dan lebih jauh dari siapapun. Jantungku berdetak cepat. Ada rasa iba, sekaligus takut. Trauma sebesar itu pasti menyiksa. Tapi bersanding dengan seseorang yang masih dikungkung bayang-bayang masa lalu, bukankah itu juga bentuk penderitaan yang tak kalah dalam? Apa perempuan itu dibunuh? Tanyaku pelan, setengah berbisik. Kak Siti menatapku, lalu hanya menjawab samar. Ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang dia bunuh diri. Tapi cuma keluarga inti yang tahu kebenarannya. Aku mengangguk perlahan. Ada semacam beban yang tiba-tiba merayap masuk ke dadaku. Bukan hanya karena rasa penasaran yang tak kunjung terjawab, tapi karena perasaan semakin terlempar jauh dari Fares. Lelaki itu sudah memiliki dunia sendiri, penuh rahasia, luka, dan trauma yang tak bisa kucapai. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh tanya. Aku ingin tahu lebih dalam. Tapi aku juga takut. Apa yang akan kutemukan kalau terus menggali? Beberapa malam berikutnya, aku memperhatikan Fares lebih cermat. Ia selalu pulang larut, masuk kamar tanpa suara, mengganti pakaian, lalu duduk lama di kursi dekat jendela sambil menatap langit malam. Kadang ia menyalakan rokok, kadang hanya memejamkan mata seolah mengusir sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Satu malam, aku memberanikan diri menghampirinya. "Abang belum tidur?" Tanyaku pelan. Ia menoleh, raut wajahnya datar. "Belum mengantuk,
Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya. "Boleh aku temani sebentar?" Dia diam sejenak, lalu mengangguk. Kami terdiam dalam hening selama beberapa menit. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tapi aku tak bisa menahan pertanyaan yang sejak lama mengganjal. "Abang," suaraku pelan. "Aku tahu, mungkin aku bukan orang yang abang harapkan dalam hidup abang. Tapi aku ada di sini sekarang. Aku ingin mengenal abang, kalau abang izinkan." Fares menatapku. Ada sorot tajam di matanya, tapi juga samar luka yang tak sempat sembuh. "Untuk apa kau mengenalku? Agar kau bisa menilai apakah aku cukup baik untuk dicintai?" Suaranya tenang, tapi mengandung luka dalam. Aku menunduk, tersayat oleh ucapannya. "Bukan, aku hanya ingin jadi bagian dari hidup abang. Bukan sekadar orang asing yang tinggal di rumah yang sama." Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. "Naira," katanya pelan, "aku tidak butuh istri yang mencampuri hidupku. Aku butuh seseorang yang tahu batas." Kalimat itu membunuhku lebih dari teriakan atau kemarahan. Karena di dalamnya tak ada harapan. Tak ada celah untukku masuk ke hatinya. Yang ada hanya tembok, kukuh dan tak bisa digoyahkan. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak lebih besar. Aku masih menyiapkan sarapannya, tetap menyambutnya setiap pulang, tetap berpura-pura baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa seperti tahanan dalam rumah sendiri. Rasa takut menyelimuti setiap gerakku. Takut salah bicara. Takut menyentuh hal yang tidak boleh disentuh. Takut berharap pada sesuatu yang tidak pernah bisa kumiliki. Karena rumah tangga ini bukan rumah, tapi medan perang antara dua hati yang sama-sama rusak. Dan aku tahu, jika aku terus bertahan tanpa arah, entah kapan, aku akan hancur sepenuhnya. Tapi sebelum aku sempat benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah, kenyataan kembali menguji hatiku. Kali ini bukan dari Fares, tapi dari wanita yang seharusnya menjadi ibu di rumah ini, Tan Sri Farida. Hari itu, rumah megah keluarga Fares dipenuhi tamu. Sebuah acara pengajian ringan yang biasa mereka adakan sebulan sekali, lebih sebagai ajang pamer sosial daripada ibadah yang sebenarnya. Para istri pejabat datang dengan kebaya mahal, berlomba-lomba memperlihatkan perhiasan, dan saling bersaing lewat pujian palsu. Aku berusaha menyesuaikan diri, mengenakan baju kurung sederhana berwarna pastel yang dibelikan ibuku saat pernikahan. Tanpa riasan berlebihan, tanpa perhiasan mencolok. Aku duduk di sudut ruangan, menunduk sopan, sesekali menyapa tamu yang memperhatikanku dengan senyum tipis penuh rasa ingin tahu, hingga suara nyaring Tan Sri Farida terdengar memenuhi ruangan. "Anak menantu saya yang ini, ya, sebetulnya bukan pilihan yang saya restui, tapi ya sudah, mungkin karena kasihan saja." Beberapa kepala menoleh padaku. Aku langsung kaku di tempat duduk. Kulihat senyum beberapa tamu mulai berubah menjadi lirikan menyelidik. "Bayangkan saja," lanjut Tan Sri Farida, berdiri di tengah ruangan, tersenyum lebar seolah bercanda, padahal kalimatnya seperti panah, "asalnya pembantu, diangkat jadi istri datuk." Saya sampai malu menjelaskan ke keluarga besar kami di Johor. Mereka pikir kami ini sudah kekurangan calon sampai ambil dari dapur. Ruangan mendadak hening. Beberapa wanita tampak terkejut, beberapa lainnya justru tersenyum kecil menahan tawa. Tapi aku membeku, seolah tak percaya bahwa hinaan itu dilemparkan dengan begitu terang-terangan di hadapan begitu banyak orang. Wajahku memanas. Aku tak tahu harus bersikap seperti apa. Menunduk lebih dalam, menangis, berdiri dan pergi. Tapi kaki, ini seperti dipaku. Hatiku seperti ditampar berkali-kali. Tan Sri Farida tertawa kecil. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang dia tahu diri, tahu tempat. Jangan sampai lupa daratan. Aku menunduk lebih dalam. Air mata nyaris jatuh, tapi ku tahan. Aku tak boleh terlihat lemah di depan mereka. Aku harus tetap duduk, tetap diam. Tapi di dalam hati, aku gemetar. Setelah tamu-tamu pulang, aku masuk ke kamar lebih dulu. Kubiarkan dapur ditangani Kak Siti dan yang lain. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Napasku pendek, hatiku bergemuruh. Tak ada satupun dari keluarga Fares yang membelaku hari ini.
Bahkan Fares, yang sempat kulihat berdiri di tangga lantai atas, hanya memandangi tanpa ekspresi. Pintu kamar terbuka beberapa saat kemudian. "Mama, ibuku datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat. Nairah," katanya pelan, duduk di sampingku. "Tadi ibu dengar, aku tak menjawab, hanya mengangguk lemah. Maafkan ibu, ya nak. Ibu nggak nyangka mereka akan sekejam itu." Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. Aku memeluk mama dan tangis itu pecah seutuhnya. "Aku nggak kuat, Ma," bisikku. "Aku mau pulang saja. Aku nggak mau terus-terusan diinjak begini." Mama diam, lama. Lalu, seperti menelan sesuatu yang pahit, ia berkata, "Tapi, Nak, kita bukan orang berada. Semua bantuan yang kita terima sejak kamu menikah itu, ibu nggak sanggup ganti kalau kamu pergi dari sini." Aku menoleh cepat, terkejut. "Apa maksud ibu?" Mama menggenggam tanganku. "Biaya pengobatan adikmu, uang renovasi rumah kemarin, semua dari keluarga Dato. Kalau kamu pergi, mereka bisa minta semuanya dikembalikan. Ibu nggak punya apa-apa, Nak." Dunia seakan runtuh sekali lagi. Aku terdiam, menatap lantai. Jadi selama ini, aku bukan cuma istri tanpa cinta, tapi juga semacam jaminan utang. Aku bangkit perlahan, menahan diri agar tak roboh di tempat. Jadi aku harus tetap tinggal di sini, hanya karena kita punya utang budi? Mama menunduk, tak menjawab. Aku tahu jawabannya. Malam itu aku keluar ke taman belakang. Duduk di bangku batu, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Di situ semuanya terasa sangat sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Aku mencoba bicara dalam hati. Pada Tuhan, pada diriku sendiri, apa aku memang ditakdirkan untuk menjadi istri dari seorang pria yang tak bisa mencintaiku? Dan menantu dari wanita yang tak pernah menganggapku layak? Apa memang sebegitu hinanya aku, hanya karena aku pernah menjadi pembantu? Apa harga diri hanya dinilai dari darah dan status sosial? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan isak. Tapi gagal. Aku menangis dalam diam. Karena semakin hari, aku tak tahu lagi bagaimana caranya kuat. Tak tahu lagi arah untuk bertahan. Dan dalam hening itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika aku harus tetap berada di rumah ini, maka aku harus menemukan alasan yang lebih besar. Untuk tetap berdiri tegak. Jika aku tak bisa keluar, maka aku harus belajar berdiri di tengah badai. Tapi bagaimana aku bisa bertahan bila badai itu berasal dari dalam rumah ini sendiri? Pagi itu, suasana rumah sepi. Fares berangkat ke Kuala Lumpur sejak subuh, katanya ada rapat mendadak. Tan Sri Farida ikut pergi bersama sahabat lamanya ke acara sosial. Para pembantu sibuk di dapur, dan hanya aku yang tak tahu harus berbuat apa. Setelah selesai merapikan ruang tamu, kakiku seolah tertarik menaiki tangga menuju lantai 2. Langkahku berat ragu, tapi dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Entah apa yang ku cari, entah apa yang ingin ku buktikan, mungkin aku hanya ingin tahu alasan kenapa hatinya begitu dingin. Kenapa sorot matanya seolah menolak hadirku. Pintu kamar Fares tidak dikunci. Perlahan aku dorong dan melangkah masuk. Kamar itu selalu rapi, terlalu rapi malah. Tak ada benda yang berserakan, semua serba minimalis dan simetris. Kaku, seperti pemiliknya. Aku berjalan ke arah lemari kayu gelap di sisi tempat tidur. Di bagian bawah ada sebuah laci kecil yang tampak jarang disentuh. Kutarik perlahan, awalnya kosong, tapi di balik tumpukan buku usang, tanganku menyentuh sesuatu, sebuah kotak kayu kecil. Hati ini berdegup lebih cepat. Aku menatap kotak itu sejenak, lalu membuka penutupnya dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya, beberapa lembar foto tua, secarik kain putih, dan sebuah amplop berwarna coklat yang mulai menguning. Tanganku meraih foto paling atas. Seorang wanita muda tersenyum sambil memegang bunga. Rambutnya dikuncir ke belakang, senyumnya manis, matanya bulat seperti... Aku terdiam. Nafasku tercekat. Wajah itu
terlihat begitu familiar. Seolah aku sedang menatap cerminan masa lalu. Bentuk rahangnya, lesung pipit halus di sisi kiri, bahkan cara ia tersenyum, mirip sekali denganku. Nah, terlalu mirip. Aku buru-buru membuka amplop coklat itu. Di dalamnya ada selembar surat, ditulis dengan tangan. Tulisan tangan seorang wanita. Miring, rapi, dan menyimpan emosi yang aneh. Fares, aku minta maaf. Aku tahu, aku telah mengkhianatimu. Aku tak pantas dicintai seutuh itu. Tapi aku juga tahu, cinta tak bisa dipaksa untuk tinggal. Aku mencintai orang lain. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena tak ingin terus menyakitimu dengan kebohongan. Tapi satu hal yang harus kau tahu, kenangan bersamamu adalah bagian terindah dalam hidupku. Maafkan aku. Elina. Tanganku gemetar saat membaca ulang baris-baris itu. Nama wanita itu, Elina. Jadi, ini wanita yang pernah mengisi hati Fares, yang telah mengkhianatinya, dan dari caranya menyusun kata, kurasa cinta mereka bukan cinta biasa. Aku meletakkan surat itu perlahan ke atas meja kecil di sisi tempat tidur, tapi pikiranku masih kacau. Wajahku terlalu mirip dengan wanita itu. Apakah ini alasan Fares memilihku? Bukan karena dia mencintaiku, tapi karena aku seperti bayangan dari cinta lamanya? Keningku berdenyut pelan. Aku merasa asing dalam tubuh sendiri, seolah aku bukan aku. Seolah aku hanya pengganti, hanya salinan dari seseorang yang sudah tiada. Malamnya, Fares pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk kamar, ia tampak lelah. Tapi aku tak bisa tidur. Pertanyaan itu terus menghantui. Ada yang ingin aku tanyakan, kataku tiba-tiba. Ia melirikku sekilas, lalu melepas jasnya dan meletakkannya ke kursi. Apa? Tanyanya singkat. Aku menggigit bibir. Haruskah aku langsung mengatakan bahwa aku menemukan surat itu? Tapi kalau dia marah, aku cuma ingin tahu, kataku perlahan. Kenapa kau memilih menikah denganku? Ia berhenti sejenak. Menatapku dari balik kemeja putih yang belum sempat ia buka kancingnya. Wajahnya tetap datar, tapi ada seberkas sinar asing di matanya. Kenapa? Kau tiba-tiba bertanya begitu? Jawab saja. Hening. Lalu perlahan, ia berkata, karena kau sederhana. Aku menatapnya tak percaya. Sederhana? Itu saja? Ia menoleh. Kemudian melanjutkan membuka kancing kemejanya satu persatu. Aku lelah dengan wanita rumit. Aku hanya ingin rumah yang tenang. Aku tertawa kecil, getir. Jadi itu jawaban diplomatisnya? Aku tidak bodoh. Aku tahu ada alasan lain. Yang lebih dalam dari sekadar sederhana. Tapi ia menolak membukanya. Aku tahu Fares menyimpan trauma. Tapi aku juga tahu, di balik semua ini ada luka yang belum sembuh. Dan mungkin, aku adalah pengingat dari luka itu. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Kak Siti mendekat. Cik Naira, bisiknya. Jika Cik punya waktu, coba deh tengok ruang penyimpanan di bawah tangga belakang. Banyak barang lama datuk di sana. Aku mengerutkan kening. Kenapa harus aku lihat? Kak Siti tersenyum samar. Kadang masa lalu itu bisa menjelaskan banyak hal yang tak kita mengerti hari ini. Aku tertegun. Ruang bawah tangga, apakah masih ada rahasia lain yang disembunyikan oleh rumah ini? Ruang bawah tangga itu gelap dan berdebu. Aku mengendap pelan, membuka pintunya dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan bunyi mencurigakan. Cahaya dari layar ponselku menjadi satu-satunya penerangan saat aku menuruni 2 anak tangga kecil menuju ruang sempit itu. Rak-rak tua penuh dengan barang-barang tak terpakai. Kardus berlabel tanggal, koper tua, dan beberapa bingkai foto yang pecah. Aku menyisir satu demi satu dengan teliti, hingga akhirnya menemukan satu koper kulit yang tampak lebih baru dari yang lain. Ada inisial di sana. IM. Dengan jantung berdebar, ku buka resleting koper itu. Di dalamnya, gaun putih yang sudah menguning dimakan usia, tumpukan surat-surat yang dibungkus rapi, dan buku catatan harian. Aku menahan napas. Ini milik Elina. Sebelum sempat kubuka halaman pertamanya, terdengar suara langkah kaki di belakangku. Naira. Suara itu menggelegar, membuat tubuhku kaku.
Aku menoleh dengan tubuh gemetar. Fares berdiri di ujung tangga, wajahnya merah padam, matanya menyala, penuh amarah. Ia melompat turun dan merampas buku harian itu dari tanganku. "Apa yang kau lakukan di sini?" bentaknya keras. Aku cuma apa? Mengobrak-abrik masa lalu yang bukan milikmu? Aku tidak berniat buruk. Aku ingin tahu, kenapa kau selalu bersikap dingin padaku? Jangan. Berani-berani menyentuh apapun tentang Elina. Suaranya bergema di seluruh lorong. Tanganku bergetar, mataku mulai panas. Jadi benar, aku ini hanya bayang-bayang dari dia, kan? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Wajah Fares menegang. "Keluar," katanya dengan dingin. "Keluar dari kamarku. Sekarang juga." "Fares, keluar!" Aku menelan ludah, menahan air mata yang sudah siap jatuh. Dengan langkah gontai, aku melangkah keluar. Tidak kembali ke kamar kami, tapi ke kamar tamu di lantai bawah. Kukunci pintu dari dalam, dan akhirnya kubiarkan air mata itu jatuh, diam-diam. Malam menjelang, rumah sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika terdengar ketukan halus di pintu kamarku. Tok, tok. "Naira, buka pintunya. Aku tahu engkau terjaga." Aku membeku. Suara itu, "Fares, Naira, tolong." Aku tak menjawab. Tapi pintu itu kembali diketuk, lebih pelan. Lalu suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan penuh sesal. Aku minta maaf. Aku menggigit bibir, tak sanggup menjawab. Aku marah karena aku takut kehilangan satu-satunya sebagian dari Elina yang tersisa. Ada jeda panjang, kemudian ia lanjut lagi, suaranya bergetar. "Dulu, dia pergi tanpa pamit. Dia meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Aku menyimpan semua yang berhubungan dengannya. Dan saat aku melihatmu, pertama kali, aku pikir aku berhalusinasi. Kau seperti dia. Terlalu mirip." Aku duduk di balik pintu, lututku ditarik ke dada. Tangisku nyaris meledak. Aku tahu itu tak adil untukmu. Aku menikahimu karena aku ingin mencoba menyembuhkan diriku sendiri. Tapi aku juga tahu, itu keputusan yang salah. Kau bukan Elina, dan kau tidak pantas dibandingkan. Aku bangkit perlahan dan membuka kunci pintu. Pintu itu terbuka, dan di sana berdiri Fares. Wajahnya merah, matanya sembab. "Aku minta maaf. Naira, aku bersalah. Aku benar-benar minta maaf." Aku menatapnya lama. Dalam cahaya redup lorong, ia tampak bukan seperti pria dingin dan angkuh yang selalu kuhadapi, tapi pria yang rapuh, yang hancur oleh cinta yang belum selesai. "Aku tidak tahu harus bicara apa," bisikku. "Boleh aku duduk di sini sebentar?" tanyanya perlahan, menunjuk lantai dekat pintu. Aku mengangguk. Kami duduk berdampingan, punggung bersandar ke tembok. Henning. Tapi Henning yang tak lagi membeku. Henning yang membuka pintu untuk sesuatu yang baru. "Aku bukan dia," kataku akhirnya. "Aku tahu, dan aku menyesal karena pernah menganggapmu begitu." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya yang benar-benar menatapku. Bukan bayanganku, bukan masa lalu, tapi aku Naira. Malam itu tak ada pelukan, tak ada janji manis, tapi ada permulaan. Permulaan yang mungkin menyakitkan, tapi juga jujur. Keesokan paginya, Fares meninggalkan secangkir teh hangat di meja kamarku, bersama secarik kertas kecil bertuliskan, "Aku tahu aku belum bisa mencintaimu, tapi aku ingin belajar. Kalau kau masih mau bertahan..." Aku menyentuh cangkir teh hangat itu berulang kali, mencoba merasakan sedikit kehangatan yang seolah dibawa oleh kata-kata Fares dalam secarik kertas kecil. Hangat itu bukan sekadar suhu, tapi sebuah harapan. Mungkin ia benar-benar ingin belajar mencintaiku. Pagi itu, aku menunggu kabar dari Fares, meski dalam hatiku ada perasaan campur aduk antara ragu dan penasaran. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Fares. "Naira,
Bisakah kau datang ke ruang kerjaku? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Jantungku berdebar. Mungkin ini saatnya dia benar-benar membuka diri. Aku melangkah perlahan ke ruang kerjanya. Di sana, Fares sudah menunggu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak dingin, melainkan penuh beban yang tersembunyi. Kau duduk dulu, katanya, menunjuk sofa di depannya. Aku duduk, hati bertanya-tanya. Fares menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang berat. Naira, ada sesuatu yang harus kau tahu. Tentang Elina, aku mengangguk pelan. Aku siap mendengar, Fares. Dia menatap ke arah jendela, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Elina, dia adalah cinta pertamaku. Kami bertemu saat kuliah di Kuala Lumpur. Dia luar biasa, ceria, penuh semangat dan sangat mencintaiku. Fares terdiam sejenak, lalu menatapku langsung dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi, dia punya musuh. Keluarganya sendiri. Mereka tidak setuju dengan hubungan kami. Mereka memfitnah dia dengan tuduhan selingkuh, yang sama sekali tidak benar. Aku terkejut. Apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Fares menunduk, suaranya nyaris berbisik. Desas-desus itu menyebar dengan cepat. Elina diperlakukan seperti orang berdosa. Bahkan aku sempat ragu, walau hatiku tetap yakin padanya. Fares, aku tahu, aku seharusnya melindungi dia. Tapi aku terlalu takut menghadapi keluarganya dan masyarakat. Aku diam, membiarkan dia berjuang sendirian. Air mata mulai mengalir di pipi Fares. Aku terdiam, merasakan betapa dalam luka yang ia simpan selama ini. Suatu malam, aku pulang dan menemukan dia sudah tiada. Dia bunuh diri, meninggalkan surat yang mengatakan betapa sakit hatinya karena difitnah dan ditinggalkan sendiri. Aku tak mampu berkata-kata, hanya bisa meraih tangannya yang gemetar dan menggenggamnya erat. Aku merasa bersalah, Naira. Bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Aku menatap wajahnya yang kini penuh penyesalan. Fares, kau sudah melalui hal yang sangat berat. Tapi aku di sini, bukan untuk menggantikan dia. Aku hanya ingin kau melihatku sebagai aku, bukan bayangan masa lalu. Fares mengangguk, suara parau. Aku ingin mencoba mencintaimu, tapi aku takut melukai lagi, takut kehilangan lagi. Aku menatap matanya, memberikan kekuatan dari dalam hatiku. Kita bisa melewati ini bersama, Fares. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bertahan. Tolong, beri aku kesempatan. Fares tersenyum tipis. Air mata masih mengalir. Tapi ada harapan yang mulai tumbuh. Aku berjanji akan berusaha. Kata-kata Fares tadi masih terngiang di pikiranku ketika pagi itu aku membuka mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan di dalam hati kami. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah mulai berubah. Fares mulai menunjukkan sisi lain yang sebelumnya tersembunyi. Lebih lembut, lebih perhatian, walau kadang masih ada keraguan yang terlihat samar di matanya. Aku pun mencoba membalasnya dengan senyuman dan kata-kata hangat. Fares, kau tidak perlu takut. Aku di sini, dan aku ingin kita sama-sama bahagia. Kataku lembut suatu sore saat kami duduk berdua di ruang tamu. Fares menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku ingin mencoba, Naira. Aku tidak mau kehilangan kesempatan ini lagi. Kami mulai melewati hari-hari dengan obrolan yang lebih ringan, canda yang mulai muncul meski masih jarang, dan kebersamaan yang perlahan membangun kepercayaan. Namun, di balik itu semua, bayangan lain mengintai. Tan Sri Farida, ibu mertuaku, yang tampaknya tidak setuju dengan perubahan ini. Suatu malam, aku sedang membantu membereskan piring di dapur ketika suara tajam memecah keheningan. Naira, apa? Kau pikir kau pantas berada di sini, dalam keluarga ini? Aku terkejut dan berbalik. Di depan pintu dapur berdiri Tan Sri Farida dengan tatapan dingin yang menusuk. Ibu, aku hanya ingin membantu, jawabku pelan, mencoba menenangkan suasana. Bantuanmu
Itu tidak pernah cukup. Kau hanyalah pembantu yang dikasih gelar istri oleh Fares karena kasihan. Suaranya meninggi, membuat beberapa pelayan yang sedang lewat berhenti dan menatap. Aku merasakan wajahku memerah, tapi berusaha tegar. Aku menikah dengan Fares bukan karena kasihan. Kami sedang mencoba membangun sesuatu yang baru. Jangan bermimpi dikit, Naira. Kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Aku akan pastikan itu. Setelah berkata demikian, Tan Sri Farida berlalu dengan langkah tegas. Hatiku berdebar, rasa takut dan sedih bercampur menjadi satu. Aku tahu dia sudah mulai merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bisik-bisik dari para pembantu. Ternyata Tan Sri Farida mulai menyebarkan rumor bahwa aku menikah dengan Fares hanya demi harta dan jabatan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu sampai ke telinga Fares. Suatu sore, kami duduk berdua di teras rumah. Wajah Fares tampak muram. Naira, aku dengar beberapa hal tentangmu. Aku tidak tahu harus percaya apa, ucapnya dengan suara berat. Hatiku hancur seketika. Fares, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku menikahimu bukan karena harta, tapi karena aku. Aku ingin bertahan dan berusaha bersama. Fares menunduk, kemudian menggenggam tanganku. Maaf, aku terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Aku harus belajar percaya padamu. Aku tersenyum, meski hati masih terasa sakit karena bayangan ibu mertuaku yang terus mengancam. Terima kasih, Fares. Aku akan tetap berusaha untuk kita. Aku tahu pertarungan kami belum usai. Bayangan ibu mertuaku terus membayang di setiap sudut rumah megah ini, mengancam kedamaian yang baru saja mulai kami bangun. Tapi aku tak menyangka, ancaman itu akan segera berubah menjadi serangan langsung yang menyakitkan. Beberapa hari setelah perbincangan terakhir dengan Fares, desas-desus buruk mulai beredar dengan cepat. Ku tahu siapa dalangnya. Tan Sri Farida. Dengan niat jahatnya, memutarbalikkan segala hal demi menjauhkan aku dari Fares. Suatu pagi, aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang ketika seorang pembantu mendekat dengan wajah cemas. Nona Naira, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya keluarga besar Datuk, katanya pelan. Seketika hatiku berdebar. Ku tahu ini pasti berkaitan dengan rumor yang mulai beredar. Tak lama kemudian, satu persatu anggota keluarga Fares berdatangan ke ruang tamu. Wajah mereka penuh dengan tatapan dingin dan penuh tuduhan. Aku berdiri dengan tenang, mencoba menyambut mereka sebaik mungkin. Tapi hawa dingin suasana membuatku menggigil. Fares, aku memanggil suamiku pelan, berharap mendapat perlindungan. Fares menatapku, tapi matanya terlihat kosong, ragu, dan terluka. Tan Sri Farida berdiri di depan dengan suara tinggi, penuh kepalsuan. Kami tidak bisa terus membiarkan keluarga ini ternoda oleh kehadiranmu, Naira. Ada bukti yang kami dapatkan bahwa kau berselingkuh dengan pria lain, katanya dengan suara dingin dan penuh dendam. Jantungku terasa seperti dihantam palu. Itu tidak benar. Aku tidak pernah mengkhianati Fares. Namun, di tangannya, sebuah amplop putih terulur, berisi foto-foto palsu dan pesan singkat yang sengaja direkayasa untuk menjeratku. Apa ini? Bukti? Tanya Fares dengan suara yang penuh keraguan. Aku ingin berteriak, ingin menunjukkan bahwa semuanya adalah kebohongan. Tapi suaraku tercekat. Fares, kau harus percaya padaku. Pintaku dengan air mata yang mulai menetes. Ia menghindari. Tatapanku lalu berbalik, meninggalkanku berdiri sendiri di tengah ruang itu. Aku harus pikirkan ini dulu, katanya seraya pergi. Tan Sri Farida tersenyum puas. Aku sudah katakan, Naira, kau tidak pantas berada di sini. Aku duduk lemas, merasakan dunia seakan runtuh. Tuduhan yang tak berdasar menghancurkan segalanya, terutama kepercayaan yang mulai tumbuh antara aku dan Fares. Malam itu, aku duduk termenung di kamarku, memegang foto kami berdua yang kini terasa jauh sekali. Suara pintu terbuka pelan. Fares masuk. Wajahnya masih diliputi keraguan dan kesedihan. Naira. Suaranya serak.
Aku menatapnya, berharap mendapat sedikit kebenaran. Aku ingin percaya padamu. Tapi bukti-bukti itu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kau harus percaya, Fares. Aku tidak pernah berkhianat. Ini semua jebakan ibu. Fares menunduk, menyesali keadaan yang semakin rumit. Kalau begitu, aku harus mencari kebenaran sendiri. Aku tidak mau kehilanganmu karena kebohongan ini. Air mata mengalir dari mataku, tapi aku tersenyum kecil. Aku tunggu, Fares. Aku akan berjuang demi kita. Namun di balik harapan itu, aku tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Tan Sri Farida telah membuka perang yang lebih besar, dan aku harus kuat menghadapi badai yang semakin ganas. Malam itu, aku duduk termenung di kamar yang kini terasa sempit dan penuh kepalsuan. Tangisku mengalir tanpa henti, bukan karena aku lemah, tapi karena hati ini mulai tak kuat menanggung beban yang semakin berat. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan yang tak mudah. Aku harus pergi. Bukan karena aku tak cinta pada Fares, tapi karena aku tak ingin melihat dia terluka lebih dalam oleh kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, aku membereskan barang-barang seadanya. Suara ketukan di pintu membuatku terkejut. Fares. Suaraku bergetar saat membuka pintu. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat dan mata merah. Kau mau kemana, Naira? Jangan pergi, pinta Fares dengan suara yang penuh putus asa. Aku menggenggam tangannya, mencoba menahan air mata. Aku pergi bukan karena tak cinta. Aku hanya takut kau terluka karena aku. Fares menatapku penuh air mata. Jangan bilang begitu. Aku baru sadar. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bodoh sudah membiarkan diriku percaya tanpa mendengar langsung. Darimu. Hatiku teriris mendengar pengakuannya. Aku meraih wajahnya. Aku ingin kita bahagia. Tapi jika di sini aku hanya membawa penderitaan, lebih baik aku pergi. Dia menggenggamku erat. Naira, aku mohon. Beri aku kesempatan untuk membuktikan cintaku padamu. Namun aku tahu, kata-kata itu tak cukup untuk menebus luka yang sudah terjadi. Dengan berat hati, aku melangkah pergi meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan Fares yang masih berdiri terpaku di pintu. Setibanya di kampung halaman, suasana yang sederhana menyambutku. Ibu dan adikku menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. Naira, kau kenapa? Apa yang terjadi? Tanya ibu sambil memelukku erat. Aku menghela napas panjang. Semua terlalu rumit di sana, Bu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Hari-hari di kampung menjadi tempatku menenangkan hati yang terluka. Tapi di balik itu, pikiranku selalu kembali pada Fares dan rumah yang pernah kami tinggali bersama. Sementara itu, di rumah mewah itu, Fares tak henti mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Dia menghubungi orang-orang yang bisa membantunya mengungkap kebenaran dan membersihkan namaku dari tuduhan palsu. Sebuah telepon masuk ke ponselku suatu sore. Suara Fares terdengar lirih dan penuh penyesalan. Naira, aku di sini, siap menunggu kapanpun kau mau kembali. Jangan putus asa, kita bisa melalui ini bersama. Air mata membasahi pipiku. Aku tersenyum meski hatiku masih rapuh. Kau harus sabar, Fares. Aku juga ingin kita kembali bersama, tapi aku harus sembuh dulu. Hari-hari berikutnya adalah masa penyembuhan dan harapan. Meskipun jarak memisahkan kami, cinta yang tumbuh perlahan mulai menguatkan kami masing-masing. Namun aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi aku percaya, selama kami berdua masih saling mencintai, tak ada badai yang tak bisa kami lalui bersama. Waktu berlalu, dan jarak yang memisahkan kami mulai menimbulkan luka baru yang tak terlihat. Di rumah mewah yang penuh kenangan itu, Fares mulai merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Sehari demi sehari, aku menerima kabar dari pembantu rumah tangga bahwa Fares semakin melemah. Wajahnya yang dulu selalu tegap kini terlihat kusut dan letih. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di halaman rumah ibu, telepon berdering. Suara dokter yang lembut namun penuh kekhawatiran menyampaikan berita yang membuat hatiku remuk.
Nona Naira, kondisi Datuk Fares cukup serius. Stres dan depresi membuatnya jatuh sakit. Ia bahkan mulai mengalami halusinasi. Aku menggenggam gagang telepon dengan tangan gemetar. Halusinasi? Apa maksud dokter? Dokter bilang, dia sering melihat seseorang yang sebenarnya tidak ada di sana. Seperti orang yang sangat dia rindukan. Mendengar itu, hatiku sesak. Aku sadar, itu pasti aku yang terus menghantuinya di dalam pikirannya. Sore itu, aku duduk, termenung di teras rumah, memikirkan nasib Fares yang terperangkap dalam kesakitan yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah mual yang hebat datang menyerang. Aku teringat dengan kehamilan yang selama ini aku sembunyikan dari siapapun, termasuk Fares. Aku sedang mengandung anak kami, perasaan campur aduk menyelimuti jiwa. Aku bahagia sekaligus takut. Bagaimana aku bisa memberitahu Fares dalam kondisi seperti ini? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Fares dirawat. Melangkah masuk ke kamar yang dingin, aku melihat sosoknya terbaring lemah. Matanya menatap kosong ke arah dinding. "Tuan Fares," suaraku bergetar. Matanya berkedip pelan, lalu fokus padaku. "Naira, apa kau benar-benar di sini?" Aku berjalan, mendekat, menggapai tangannya yang dingin. "Aku di sini, Fares. Aku tidak akan meninggalkanmu." Dia tersenyum lemah, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. "Aku sering melihatmu di sini, di mana-mana. Kadang aku bicara padamu, tapi kau tak pernah membalas." Aku menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku tidak pernah pergi, Fares. Aku selalu ada untukmu." Dalam kesadaran yang goyah, Fares mulai menceritakan sakit hatinya yang terdalam. "Dulu, aku kehilangan cinta pertamaku karena fitnah dan pengkhianatan. Kini, aku takut kehilanganmu juga. Bahkan sebelum kau pergi, aku mengusap wajahnya dengan lembut. Aku juga takut, Fares. Tapi kita harus kuat demi masa depan kita dan anak yang sedang aku kandung." Dia menggenggam tanganku erat. "Janji padaku, kau tidak akan menyerah. Kita akan lewati ini bersama." Dengan suara bergetar, aku berjanji. "Aku janji, Fares." Janji itu terus membara di hatiku, memberiku kekuatan untuk bertahan menghadapi hari-hari yang belum tentu mudah. Namun, takdir seolah ingin menguji kami sekali lagi dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi yang cerah di kampung halaman, aku sedang merawat ibu yang tengah sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, namun matanya tetap penuh harap saat melihatku. "Aku akan sembuh, nak," katanya pelan. Sementara aku sibuk mengurus ibu, sebuah bayangan familiar tiba-tiba muncul di depan pintu. "Rumah sakit kecil tempat kami berada. Fares?" Nafasku tertahan. Dia berdiri terpaku, mata kami bertemu dalam keheningan yang berat. Perasaan campur aduk membanjiri dadaku. Rindu, luka, harapan, dan ketakutan bercampur jadi satu. Fares berjalan mendekat dengan langkah pelan, wajahnya penuh kebingungan dan kepedihan. "Naira," suaranya bergetar. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski hatiku bergetar hebat. "Mengapa kau di sini? Kenapa tidak bilang?" tanyanya dengan suara rendah, hampir seperti memohon. Aku menggenggam perutku yang mulai membesar dengan perlahan. Aku tidak ingin membebanimu." Matanya membelalak saat menyadari. "Naira, kau hamil?" Air mata mulai mengalir di pipinya, tak mampu ia tahan. Aku menunduk, merasa getir sekaligus bahagia. "Ya, Fares, ini anak kita." Dia meraih tanganku dengan erat, suaranya pecah oleh isak. "Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku ingin ada di sisimu untuk kalian berdua." Aku menggeleng. "Kau harus sembuh dulu, Fares. Aku tidak ingin menambah bebanmu." Tiba-tiba, Fares terjatuh di kursi, menunduk dengan wajah tertutup tangan, menahan isak yang tak mampu ia bendung. "Maafkan aku, Naira. Aku merasa begitu bodoh, membiarkanmu menghadapi semuanya sendiri." Aku duduk di sampingnya, merangkulnya erat. "Kita harus saling menguatkan, bukan malah saling menyakiti." Mata Fares menatapku penuh penyesalan dan harapan. "Aku takut kehilanganmu. Aku takut tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik.
Aku tersenyum lembut. Kita akan belajar bersama. Aku yakin dengan cinta kita bisa melewati semua ini. Kami duduk berdua di tengah ruang kecil yang sederhana itu, merajut harapan baru di antara luka lama. Namun, bayangan ibuku yang sakit membuatku sadar bahwa perjuangan kami belum usai. Fares, ibu sakit parah. Kita harus kuat. Untuk dia juga. Dia mengangguk pelan. Kita akan melalui ini bersama, Naira. Aku janji. Janji itu bergema di telingaku saat aku melangkah meninggalkan rumah sakit kampung, meninggalkan Fares yang masih berjuang dengan penyakitnya, dan ibu yang terus berjuang melawan sakitnya. Hari-hari berlalu, tapi hatiku tak kunjung menemukan ketenangan. Di satu sisi, aku ingin memaafkan Fares, pria yang kuharap bisa menjadi ayah bagi anakku dan suami sejatiku. Namun di sisi lain, luka yang ditinggalkan keluarga besar Fares masih segar. Aku takut jika kembali, anakku juga akan terjerumus dalam dunia yang penuh kebencian dan pengkhianatan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk termenung di teras rumah, tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor yang tak asing tertera di layar. Fares, suaranya berat, nyaris berbisik. Aku ingin bicara, Naira. Aku tak bisa terus begini tanpa kau tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku menarik napas, dalam-dalam, memutuskan untuk memberi kesempatan terakhir untuk membuka semuanya. Aku dengar, Fares. Apa yang ingin kau katakan? Suara Fares hampir pecah. Naira, selama ini aku menyimpan begitu banyak rasa sakit dan kesalahan. Aku terlalu terluka karena kehilangan cintaku dulu sehingga tak mampu membuka hati untukmu. Tapi sekarang aku sadar, kau bukan hanya bayangan dari masa laluku. Kau adalah masa depanku. Aku mencintaimu. Aku ingin kau kembali untuk kita dan anak kita. Hati kecilku bergetar mendengar pengakuannya. Namun, aku terdiam sejenak. Luka lama sulit untuk sembuh dalam sekejap. Aku ingin percaya, Fares. Tapi bagaimana aku bisa yakin kalau keluargamu, terutama ibumu, terus menghalangiku? Aku tak ingin anak kita mengalami apa yang aku alami. Aku tidak ingin dia hidup dalam bayang-bayang kebencian dan hinaan. Ada hening yang menggantung di udara. Setelah beberapa saat suaranya kembali lirih. Aku tahu, aku juga marah pada ibuku. Aku sudah mencoba melindungimu, tapi aku lemah. Aku ingin berubah, Naira. Demi kau dan anak kita, aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Air mata mengalir dari kedua sudut mataku. Rindu dan luka bercampur jadi satu. Aku ingin memeluknya, tapi aku takut terluka lagi. Aku butuh waktu, Fares. Aku tak bisa langsung bilang ya. Aku harus pikirkan semuanya demi keselamatan anak kita. Dia mengangguk pelan. Aku akan tunggu, Naira. Aku akan berjuang dan membuktikan bahwa aku layak mendapatkanmu kembali. Kami mengakhiri pembicaraan dengan harapan yang samar, namun cukup untuk menyalakan kembali api cinta yang hampir padam. Saat aku menatap perutku yang mulai membesar, aku tahu keputusan ini bukan hanya tentang aku dan Fares. Ini tentang masa depan anak kami yang tak berdosa. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kehidupan baru yang akan segera had waktu berjalan begitu cepat. Beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali aku berbicara dengan Fares. Jarak yang dulu terasa seperti jurang kini mulai mengendur, meski belum sepenuhnya hilang. Aku menjalani hari-hari dengan penuh harap dan ketakutan, menanti kelahiran anak kami yang akan segera mengubah segalanya. Suatu malam yang sunyi, aku tiba-tiba merasakan kontraksi yang kuat. Rasa sakit yang luar biasa menusuk tubuhku membuatku terjatuh, hampir kehilangan kesadaran. Ibuku dan bidan kampung segera membawaku ke rumah sakit terdekat dengan penuh kecemasan. Di ruang bersalin yang sederhana itu, aku berjuang melawan rasa sakit, berjuang demi kehidupan kecil yang tumbuh di dalamku. Aku tahu, ini bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga perjuangan hati dan jiwa. Sementara itu, Fares, yang telah lama kuasingkan dari kehidupanku, berlari dengan penuh panik menuju rumah sakit saat kabar kelahiran ini sampai padanya. Aku bisa merasakan getaran teleponnya bergetar.
namun aku terlalu lelah untuk mengangkatnya. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruang bersalin. Aku berhasil melewati masa-masa kritis itu, meski hampir kehilangan nyawa. Ketika aku membuka mata, Fares sudah berdiri di samping tempat tidurku, wajahnya basah oleh air mata yang tak tertahan. Dia memegang sebuah boks kecil yang berisi bayi kami, Naira. Suaranya bergetar, suara penuh haru dan kelegaan. Dia sehat. Aku mengangguk lemah, air mata memenuhi mataku. Terima kasih, kau datang. Fares meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, Naira. Maafkan aku karena terlalu lama membiarkanmu berjuang sendiri. Dengan tangan gemetar, aku melihat bayi kecil itu, wajah mungil yang begitu mirip dengan Fares. Namakan dia Fikri. Bisikku pelan. Fares tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Fikri, nama yang indah untuk anak kita. Kami duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa sakit yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Fares, aku mulai dengan suara bergetar. Aku mencintaimu. Tapi aku takut. Takut kalau kita terus bersama, luka lama akan kembali menghantui kita. Dia menggenggam tanganku erat. Aku juga mencintaimu, Naira. Tapi aku mengerti. Kita harus sembuhkan luka ini meski terpisah. Aku menghela napas panjang. Mungkin kita harus berpisah. Untuk sementara waktu. Demi kita dan demi Fikri. Fares mengangguk, air matanya mengalir tanpa henti. Aku akan menunggumu, Naira. Kapanpun kau siap, aku akan ada di sini. Dengan berat hati, kami berpisah. Walau hati kami saling mencintai, luka yang dalam membuat kami memilih jalan yang berbeda. Jalan untuk menyembuhkan diri masing-masing. Saat aku memeluk Fikri untuk pertama kalinya sebagai seorang ibu, aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan. Namun aku yakin, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui perpisahan yang menyakitkan.